Balik lagi bersama saya Andri Bohel, dan jangan lupa subscribe. Jadi sekarang kita mau buat part kedua untuk teknik potong rambut ya. Secara di sini akan kupas tuntas antara cutting length, layering, graduation. Tapi enggak dulu praktek ke manekin ini, karena kita harus mempertahukan atau melihatkan tentang teori atau dasar teori teknik memotong. Jadi tidak ada yang namanya asal lagi. Oke, brother, kita langsung buat. Di sini sudah ada shape atau bentuk yang semuanya ada di potongan rambut maupun cewek atau cowok ya. Di sini ada square, round, triangular. Jadi ini dasar yang perlu kalian ketahui ketika akan memotong rambut panjang maupun pendek. Nah, di sini artinya square akan menciptakan sudut di setiap lekukan kepala. Jadi ketika kita buat potongan di area sini, dia akan menciptakan di setiap sudut kepala itu yang berbentuk square ya. Kan tulang kepala manusia itu ada di bagian samping kiri kanan, samping belakang, dan samping depan. Atau lebih tepatnya di sini area kepala ada frontal, apex, crown, occipital bone, kontur temporal ya, brother. Jadi kalian itu harus paham ketika buat square. Nah, ini hitungannya. Dari 2 ke 3, dari 3 ke 1, dari 3 ke 1. Semuanya ditarik ke arah nomor 1. Jadi kita bikin patokan dulu mau segimana kita pendekin atau kita potong rambutnya. Nah, baru tentukan apakah mau dibuat square, round, atau triangular. Tetap semuanya membuat patokan itu dari tengah ya, dari nomor 1. Round mengikuti arah pertumbuhan rambut, membuat lebih skinny, mengikuti bentuk kepala atau fluidity. Jadi maksud round ini tidak ada over direction atau pengangkatannya mengikuti pertumbuhan rambut. Beda dengan square dan triangular. Kalau square dan triangular itu kebanyakan over direction ya, brother, atau kelebihan garis, penarikan garisnya itu berlebihan. Jadi nah itu artinya over direction. Triangular sama rambut ditarik ke arah nomor 1 akan terlihat lebih tinggi, panjang di ujungnya. Jadi kalau kita mau buat triangular, misalnya seperti ini ya, ini kan triangular. Nah, triangular kita buat dulu nomor 1, setelah itu dari nomor 1 ke nomor 2, dari 3 ke nomor 1 ya. Jadi 1 2 3 2 3 1. Nah, ini urutannya, brother. Oke, mungkin ini segini dulu. Jadi kita lanjut ke teori selanjutnya. Jangan lupa buat kalian silakan ditulis buat pembekalan ilmu untuk kedepannya ya, brother. Yuk kita lanjut ke teori selanjutnya. Jadi di sini ada 3 tahap: line, layer, graduation. Line ditarik ke arah bawah atau 0 derajat, dan di sini line itu tidak ada pengangkatan sedikit pun. Beda dengan layer. Layer itu mengurangi beban 90 derajat, dan graduation menambah berat beban 45 derajat ya, brother. Ini bisa disebut cutting length ya. Primary section itu artinya tanda pertama ya, atau kita buat tidak jauh beda dengan cutting length. Misalkan kita buat cutting length ya, atau sering orang kalau cewek dipotong itu potong lurus atau hanya memendekkan bagian yang panjang. Kita potong menggunakan teknik cutting length.
tidak ada pengangkatan sedikit pun. Di sini cutting line itu sebenarnya sebagian orang itu ada yang menganggap sepele atau gampang ya, padahal cutting line itu susahnya minta ampun. Ketika kita menggeser sedikit pun badan atau tangan, itu bisa merubah bentuk ya, dan tidak lagi lurus atau rata ya brother. Dan menggunakan teknik itu di cutting line ada vertikal, horizontal, diagonal. Ini di semua, dan tiga ini di semua potongan apapun pasti menggunakan vertikal, horizontal, diagonal ya brother. Kita lanjut ke layer. Layer itu diangkat 90 derajat atau mengurangi beban 90 derajat. Misalkan kita potong terus ditarik ke arah 90 derajat. Nah, berarti ini layer ya. Kalau graduation itu menambah berat di bagian yang kita inginkan ya, di sini. Nah, untuk layer itu ada dua, 90 derajat dan 180 derajat. Gimana 180 derajat? Dari belakang ditarik ke arah lurus atas area apek ya, dan frontal sini. Ini 180 derajat. Nah, kalau ini 90 derajat, brother. Mengurangi beban ya, ingat. Layer mengurangi beban 90 derajat dan graduation menambah beban 45 derajat. Buat kalian silakan tulis kembali ya. Ini untuk membekalanin ilmu kalian yang bisa dihafalkan setiap beres mencukur atau untuk menghafal setiap mau tidur. Karena untuk menghafal teknik potongan itu jangan posisi lagi di barber ya, karena susah nangkep. Ketika kita mau tidur baru kita kaji lagi teknik yang saya udah jelaskan tadi. Buat kalian jangan lupa terus belajar ya. Jadi keseluruhan ini kalian harus benar-benar hafalin. Untuk dasarnya dulu aja ya brother. Ketika nanti yang jagonya itu tetap kalian yang menentukan, atau personalnya kalian, apakah kalian tekun dengan dunia rambut, belajar mulai dari dasarnya dulu sehingga kita berkembang pesat lebih jauh dan lebih pengetahuannya lebih banyak ya. Jadi tidak harus mempatok ke misalnya satu guru ya, atau satu ilmu, satu orang yang kita pelajari. Misalnya kamu belajar di A, nah si B ngasih saran ke lu, jadi kita tetap harus menerima. Walaupun udah tahu, tetap kita harus lapang dada, jangan pernah bersikap sombong atau meninggi ya. Kita harus meredup aja, merendah. Ketika kalian merendah itu jadi kalian tahu, orang yang melecehkan dan menghina itu bakal tahu ya brother. Oke, sekian buat saya hari ini untuk menjelaskan tentang teknik potong rambut supaya kalian mengerti dan semoga dipahami. Oke, terima kasih buat kalian. Salam satu benting.